Tim SAR mengerahkan kapal negara SAR Permadi untuk bantu pencarian puluhan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Lalu bagaimana proses pencarian korban yang dilakukan tim SAR? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Dwi Rendra yang tengah berada di kapal SAR untuk ikut melakukan pencarian korban. Saat ini saya berada di kapal negara SAR 249 Permadi dan saat ini saya bersama tim Basarnas untuk mengikuti evakuasi pencarian korban yang saat ini masih hilang. Dan saat ini saya bersama Bapak siapa? Yudi Setiawan. Pak Yudi Setiawan selaku Nakoda. Pak, saat ini hasil evaluasi pencarian dari kemarin dan saat ini seperti apa? Baik, untuk saat ini KN SAR Permadi melaksanakan searching di area sektor yang telah ditentukan oleh tim OSD untuk penyisiran. Penyisiran lokasi yang dilintasi kurang lebih dari dermaga aspal antara 10 sampai 15 nautical mil ke arah selatan, ke arah selatan, yang mana area tersebut difokuskan untuk sektor KN SAR Permadi untuk disisir, untuk dicari pencarian, area pencarian. Bagaimana kondisi ombak di sini, Pak, atau cuaca? Baik, untuk kondisi cuaca saat ini berubah-ubah, bisa agak landai, kadang beberapa saat terus angin kencang disertai dengan ombak. Gitu, baik. Pak, bisa dijelaskan nggak, Pak, ini ada alat apa saja dan apa kaitannya dengan proses pencarian evakuasi ini, Pak? Baik, bisa kita jelaskan yang paling sebelah kanan ya, itu ada radar. Radar tersebut kita sebagai pendeteksi benda-benda terapung ya, benda di atas laut, mungkin bisa dijadikan ring jarak antar kapal-kapal gitu yang melintas di sekitar kita. Terus itu ada EXDIS itu bisa untuk plotting atau bisa dijadikan sebagai mapnya atau peta elektronik. Seperti halnya juga GPS juga untuk track kita, pergerakan kita, area-area yang bisa kita tempuh, sektor yang bisa di plotting di tempat-tempat tersebut. Terus alat-alat komunikasi dan komunikasi intern, ada komunikasi secara umum melalui channel-channel marine ya, dan juga melalui HP bisa demikian. Ya, begitulah proses pencarian di hari ketiga bersama kapal negara SAR Permadi. Dan selain itu, posko telah dibuka di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk, serta petugas gabungan juga terus berkoordinasi tak hanya dengan petugas lainnya, di antaranya lain adalah nelayan dan kapal yang melintas. Semua diharapkan ketika melihat informasi atau ciri-ciri benda yang berada di laut agar segera melapor ke petugas. Posisi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali belum diketahui. Petugas SAR gabungan masih terus berupaya mencari kapal termasuk para korban. 2 perahu karet diterjunkan petugas SAR gabungan ke arah timur dari Selat Bali menuju perairan Pebuahan, Desa Banyu Biru, Kabupaten Jembrana. Cuaca yang tidak bersahabat di Selat Bali jadi kendala petugas SAR gabungan dalam mencari kapal dan korban. Tim SAR masih mencari puluhan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang jadi korban kecelakaan kapal tenggelam di Selat Bali. Terkait pencarian penumpang kapal, kita sudah terhubung dengan Inyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Pak Nyoman, selamat petang. Pak Nyoman, bisa diupdate Pak, kalau untuk pencarian korban per sore hari ini sudah ada tambahan yang ditemukan, Pak? Baik, terima kasih dapat kami sampaikan. Memang saat hari ini dari ketiga dalam pencarian kapal KMP Pratama Jaya. Untuk korban sampai dengan sore hari ini belum kita membuahkan hasil, masih nihil. Tetapi pergerakan-pergerakan yang kami laksanakan, yaitu ya baik itu dengan alur darat, atau laut maupun alur udara, sampai dengan sore hari ini
yaitu yang pertama, yaitu semua rem yang ada di posko Gilimanuk di SDP, ya, itu ada rem Buleleng, ada rem Jembrana, itu ada sorti pertama itu menuju ke arah selatan kurang lebih jarak 10 nautical mile, dan untuk sorti kedua itu melaksanakan ke arah utara lebih kurang 12,44 nautical mile. Dan kita juga menggerakkan satu buah heli swasta, yaitu Bali Air, helikopter Air Bali, yaitu melaksanakan searching ya, di siang hari kurang lebih 1,5 jam demikian, Mbak Sandi. Jadi, Oke. Pak Nyoman, tapi kalau per sore ini kan terakhir 30 korban yang masih dicari. Sudah ada tanda-tanda penambahan korban yang ditemukan, Pak? baik, sampai dengan sore hari ini belum ada, dan tetapi kita dengan tim SAR gabungan sudah maksimal mungkin untuk melaksanakan pencarian. Kita bersama tim SAR gabungan sudah memberikan atau menyebarkan informasi kepada masyarakat, kepada nelayan kemarin yang ditemukan di Pantai Pembuahan. Kita fokus di sana untuk mencari di hari kedua, dan hari ini juga kita fokus ke sana. Semua kita kerahkan baik melalui darat maupun melalui laut dan udara, demikian, Mbak. Oke, Pak Nyoman, kalau melihat dari cuaca kemudian kondisi arus saat ini, untuk titik yang difokuskan radius berapa kilometer atau berapa meter, Pak, dari titik tenggelam kapal? Baik ya, tadi sudah saya sampaikan, untuk pergerakan alut yang ada di posko SDP Gilimanuk, yaitu kami mengerahkan rem-rem, itu baik itu dari kepolisian, dari TAL, maupun rubber dari Brimob ya. Dari Brimob juga sudah mengerahkan sejauh 12,4 nautical mile ke arah utara dan ke arah selatan 10 nautical mile. Pergerakan itu yang kita lakukan secara signifikan ya. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, demikian. Kalau untuk kedalaman Selat Bali sendiri, Pak, di titik tenggelamnya kapal itu berapa meter, Pak? Terkait dengan kedalaman, mohon maaf ya, itu Pak Nyoman, suaranya hilang. dapat kami sampaikan terkait dengan kedalaman Bali. Mohon maaf, itu adalah stakeholder yang lain untuk mengetahui, karena Basarnas sesuai dengan Undang-Undang 29 tahun 2014 tugasnya dengan mencari, menolong, mengevakuasi terhadap korban yang kita cari kapal tenggelam yang ada di Selat Bali. Demikian, Mbak Cindy. Oke, kalau kondisi cuaca juga, Pak, sekarang bagaimana di sana? Apakah memungkinkan untuk dilanjutkan pencarian atau kemungkinan sampai jam berapa? Terkait dengan pencarian itu dari alut laut ya, alut laut di perairan masih melaksanakan pergerakan kapal-kapal besar ya, seperti KRI, kapalnya Basarnas itu ada 2 kita kerahkan, KN SAR Permadi dan KN. Nah, itu masih dalam pencarian di titik-titik yang dicurigai, demikian, Mbak Tini. Oke, Pak Inyoman Sidakarya, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak, selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih Mbak Tini, selamat sehat selalu. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi seorang calon jaksa tewas setelah hanyut terbawa arus sungai saat mengejar seorang kades yang